Truk mogok di tikungan setan malam. Itu sekitar pukul 2.30 dini hari. Seorang sopir truk bernama Pak Rahmat sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Tasikmalaya. Ia membawa muatan bahan bangunan, pasir dan semen yang harus sampai pagi. Jalanan sepi, hanya suara mesin truk tua miliknya yang memecah keheningan malam. Memasuki daerah hutan Alas Bulu, sebuah jalur terkenal angker di jalur selatan Jawa. Tiba-tiba truknya mogok mendadak tepat di tikungan tajam yang dikenal sopir-sopir lain sebagai tikungan setan. Awalnya ia pikir cuman masalah sepele, mungkin selang solar tersumbat atau aki lemah. Tapi anehnya, lampu sorot truk masih menyala terang, hanya mesin yang mati. Ia keluar dari kabin sambil menenteng senter, mencoba memeriksa bagian mesin. Namun dari arah belakang, ia mendengar suara langkah kaki pelan-pelan mendekat. "Pak, perlu bantuan?" Suara itu lembut tapi datar, seperti tanpa emosi. Ketika Pak Rahmat menoleh, ia melihat seorang perempuan berdiri di tepi jalan, berpakaian putih panjang, rambutnya terurai, wajahnya pucat pasi. Iya Bu, tapi malam-malam gini kok ada di sini?" tanya Pak Rahmat gugup. Perempuan itu hanya tersenyum samar. "Saya cuma mau bantu. Jalan ini memang sering bikin orang celaka." Tanpa berkata banyak, perempuan itu menunjuk ke arah mesin truk. "Coba buka bagian bawah Pak, kadang suka ada yang menghalangi." Pak Rahmat menunduk, menyorotkan senter ke kolong truk. Tapi ia terpaku. Di sana ada jejak kaki basah, seperti bekas orang berjalan tanpa alas kaki, penuh lumpur, padahal jalan itu kering sejak sore. Ketika ia bangkit lagi, perempuan itu sudah hilang. Tak lama kemudian, dari kaca spion, ia melihat bayangan putih duduk di bak truknya, diam, menatap ke arah kabin. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru masuk ke kabin, memutar kunci. Dan anehnya, mesin langsung menyala tanpa masalah. Sepanjang sisa perjalanan, ia tak berani menoleh ke belakang. Tapi dari kaca tengah, ia sempat melihat bayangan putih itu masih duduk hingga keluar dari kawasan hutan. Baru setelah melewati jembatan besar, bayangan itu perlahan menghilang seperti kabut. Keesokan paginya, di warung kopi peristirahatan sopir, ia menceritakan kejadian itu. Pemilik warung hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau truk mogok di tikungan setan, jangan kaget kalau ada yang bantu." Katanya itu arwah ibu dan anak yang dulu meninggal kecelakaan di situ. Truknya terguling, nggak pernah ditemukan utuh sampai sekarang. Sejak malam itu, Pak Rahmat tak pernah lagi lewat jalur itu sendirian.